Tidak ada, jawab mereka kompak, menyuguhkan senyum semanis mungkin. Mamak menatap Uli memberikan kode lewat pandangan mata agar putrinya menyiapkan makanan untuk Arya. Tidak sulit bagi Uli untuk mencerna kode dari mamaknya. Dia langsung mengambil piring dan mengisinya dengan nasi. "Segini cukup, Bang?" tanya Uli pada suaminya. "Sudah cukup," jawab Arya ragu-ragu. Nasi Arya dan Luhut sudah terhidang sempurna di hadapan mereka. Namun, keduanya tidak berniat untuk mengambil lauk pauk. Arya dan Luhut malah memperhatikan Mamak dan Bapak yang baru saja akan menyuapkan 1 sendok nasi beserta lauk dan sayur ke dalam mulut mereka. Kedua pria itu saling menghitung dalam hati mereka masing-masing. Tiba-tiba saja ketakutan mereka berubah menjadi sebuah kebingungan kala Mamak dan Bapak justru menikmati hidangan tersebut. "Apakah masakan ini nikmat?" tanya Arya mengernyitkan keningnya. "Enak. Ternyata putriku sudah pintar memasak rupanya," jawab Bapak dengan mulut penuh makanan. "Mak, apakah benar seenak itu? Apakah makanan ini benar-benar bisa dimakan?" Kini giliran Luhut yang bertanya. Uli sedang menatap abangnya dengan penuh tanda tanya. Terdapat sorot mata berapi-api di matanya. "Tidak percaya ya?" pikir Uli. "Makanan ini enak," kata Mamak. "Kenapa aku tidak begitu yakin dengan hasil olahan tangannya?" kata Luhut pelan tapi masih bisa tertangkap oleh indera pendengaran Uli. "Rupanya si bujang lapuk ini sedang menabuh genderang perang denganku," kata Uli dalam hatinya. "Bang, Arya kenapa belum makan?" tanya Uli lembut, karena ia juga mencium gelagat yang sama antara abang dan juga suaminya. "Iya, ini mau makan," kata Arya lalu bergegas mengambil 1 sendok sambal ikan teri tempe dan 1 centong sendok sayur daun ubi tumbuk. "Aku memang belum pernah menikmati makanan ini, semoga saja rasanya tidak seburuk yang kubayangkan," batin Arya. Ini bukan soal menu yang tidak pernah dicicipi oleh Arya, tapi ini lebih ke siapa yang membuatnya. Jika saja masakan ini dimasak oleh tangan yang handal membuat menu makanan, mungkin Arya tidak akan ragu dalam mengkonsumsinya. "Bang, Luhut tidak mau mencoba?" tanya Uli pada abangnya yang sedang uring-uringan itu. "Entahlah, aku belum lapar," jawab Luhut berbohong. Tatapan mata Uli kemudian beralih pada Arya yang sedang menikmati makanannya. Raut wajah yang tadi ragu itu tidak terlihat lagi di wajah Arya. Arya terlihat begitu menikmati makan siangnya. Kemudian Uli berpikir sesuatu tentang abangnya. Dia berniat untuk mengerjai Luhut. Luhut adalah salah satu pecinta daun ubi, tumbuk dan sambal teri. Kalau menu itu sudah tersaji, dia bisa makan berkali-kali. "Bang, aku ada taruhan untuk abang," kata Uli dengan begitu yakin. "Maksudnya bagaimana?" tanya Luhut bingung. "Silahkan cicipi makanan ini. Kalau tidak enak aku akan membawa motormu ke bengkel. Membetulkannya dengan uangku sendiri, tapi kalau rasanya enak kamu tidak boleh tambah. Cukup hanya makan yang ada di piringmu saja, bagaimana?" Luhut terlihat sedang berpikir, menimbang segala konsekuensinya. Kalau Uli membawa motor ke bengkel, tentu saja nanti dia tidak akan mengeluarkan uang. Itu akan menjadi sangat untung baginya. Namun, kalau ternyata rasa masakan ini enak, Luhut akan mengalami rugi besar karena tidak dapat makan sepuasnya. Lalu kemudian Luhut berpikir kembali bahwa masakan ini adalah hasil tangan Uli, tidak mungkin akan seenak masakan Mamanfa, sehingga membuat pria tetap menerima tawaran Uli. "Ya, baiklah, aku terima tawaranmu. Semoga kamu tidak mengecewakanku," Luhut berkata dengan begitu mantap. Pria berwajah sangar itu melupakan satu hal. Dia lupa melihat orang di sekelilingnya yang begitu menikmati hasil masakan tersebut. Uli kemudian menakar menu tersebut dengan sangat sedikit, hanya ada sekitar 3 sendok makan. Dia ingin melihat betapa tersiksanya Luhut karena tidak bisa mencicipi hasil masakannya.
Lagi pula ini tidak sepenuhnya hasil masakan Uli, ada Mamak yang membantunya. Segala resep sampai tingkat kematangan sudah diawasi dengan baik dan benar oleh Mamak. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Hanya El disaksikan oleh Uli, Mamak dan bapaknya saja. Sementara Arya sibuk dengan makanannya. Menu baru itu ternyata mampu memanjakan lidah Arya. "Ah, kamu curang?" pekik Luhut saat satu suapan penuh masuk ke mulutnya. Arya yang sedang asik makan jadi tersedak. "Minum dulu, Bang," kata Uli menyodorkan segelas air putih. "Terima kasih," ucap Arya. "Curang apanya, ha?" tanya Uli pada Luhut. "Rasa masakan ini sangat mirip dengan masakan buatan Mamak." "Kamu pasti bermain curang," kata Luhut tidak terima. "Aku tidak curang," kata Uli dengan sombongnya. Dia tidak mau kalah. "Sudahlah, Luhut, Uli. Kalian tidak boleh ribut-ribut di depan makanan. Lagian, masakan ini memang dimasak oleh Uli. Uli juga yang belanja ke pasar. Mamak hanya membantu memberikan resep saja. Tapi, ini sungguh sangat tidak adil, Mak. Di mana-mana juga begitu. Saat kita melihat resep tentu saja rasanya akan hampir sama dengan yang ada di resep itu." Uli sudah tidak peduli lagi dengan Luhut. Uli sibuk memandang suaminya. Arya terlihat begitu menyukai masakan hasil tangan Uli yang dibantu oleh Mamak. Meski memang kenyataannya Mamaklah yang lebih banyak bekerja untuk masakan itu. Uli tersenyum puas memandang suaminya yang begitu menikmati hasil olahan tangannya itu. Perkataan Mamak yang tadi mengatakan bahwa orang kota makannya steak bukan ikan teri seolah terbantahkan dengan kenyataan yang dilihat Uli di depan matanya. "Kamu benar-benar menyukainya?" tanya Uli dengan senyum yang tidak memudar. Makanannya saja sampai tidak dia sentuh. Bahkan Luhut yang mulai curang karena mengambil nasi, lauk serta sayur dengan porsi yang banyak ia abaikan. Padahal tadi, mereka sudah bertaruh. Mamak dan bapak saat telah selesai makan langsung pergi diam-diam dari ruang makan tanpa permisi. Begitu juga dengan Luhut yang sudah selesai mengambil makanannya. Luhut terlihat begitu bahagia. Akibat adiknya sedang jatuh cinta, membuat Uli melupakan taruhan mereka yang baru terjadi beberapa menit lalu. Sungguh sebuah keberuntungan untuk Luhut. Kini tinggal pasangan suami istri itu yang ada di ruang makan. Mereka memang tidak duduk berhadapan, apalagi bersampingan. Posisi Uli yang tepat berada di tengah-tengah sisi meja makan membuatnya mudah mengawasi Arya. "Suka, aku belum pernah makan makanan ini sebelumnya," kata Arya lalu meneguk air mineral di gelasnya. "Kalau kamu suka, berarti aku boleh menyiapkan makanan untukmu setiap harinya," tanya Uli dengan penuh harap. Sorot matanya memelas menatap Arya. Arya yang menerima tatapan itu dibuat salah tingkah sendiri. Ada rasa aneh dalam hatinya saat melihat pandangan mata Uli. "Jangan melihatku seperti itu. Aku tidak suka," kata Arya ketus. Pria itu mengalihkan pandangan matanya. Enggan menatap mata yang istri yang sedang memelas. "Ayolah, boleh ya, pinta Uli lebih manja dari sebelumnya. "Ya boleh, asalkan rasa masakanmu tetap enak. Karena aku tidak mau makan masakan yang rasanya sama seperti nasi gorengmu tempo hari," kata Arya mengingatkan kejadian malam itu. "Ah, manisnya suamiku. Lalu bagaimana dengan pakaianmu?" tanya Uli lagi. "Kenapa dengan pakaianku? Ada yang salah? Kalau ada yang salah berarti itu ada pada dirimu. Soalnya aku menemukan pakaian ini di atas kasur bersama dengan handuk di gagang pintu. Nah, itu dia masalahnya. Lalu apakah aku boleh melakukan itu setiap hari?" tanya Uli lagi. "Melakukan apa?" tanya Arya menatap wajah istri yang semakin memelas. "Dasar suami bodoh," gerutu Uli sangat pelan. Dia pikir ucapannya tidak akan didengar Arya, namun kenyataannya suaminya mendengar. "Aku mendengarnya,"
Jangan lupa kalau telingaku ini bisa mendengar bahkan dengan radius 1,5 meter. Biar kamu tahu saja. Memangnya kamu gajah? Sudahlah, jangan banyak mencela. Sekarang boleh tidak kalau aku menyiapkan pakaian dan juga makanan untukmu setiap harinya? Itu sudah menjadi hakmu, Nyonya. Silahkan lakukan saja yang menurutmu bisa membuat aku mencintaimu, kata Arya. Mau kemana, Bang? Tanya Uli saat melihat Arya beranjak dari tempat duduknya. Ke kamar. Aku lelah, ingin tidur siang. Jawab Arya malas. Arya bergegas pergi dari ruang makan tersebut. Lelah karena mendorong motor masih ada, ditambah lagi rasa kantuk akibat kekenyangan membuat dia ingin merebahkan tubuhnya di atas kasur.